Halo semuanya, Jack di sini. Umurku 17 tahun dan aku tinggal bersama ibu, ayah, dan kakakku. Kami keluarga normal. Kurasa prestasiku baik-baik saja di sekolah. Aku tidak terlalu populer atau semacamnya karena aku sedikit pemalu, tapi aku juga bukannya tidak populer. Aku sangat menonjol di bidang olahraga dan ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Bagaimanapun, aku ingin bercerita tentang sahabatku Denny dan gadis impianku Amy. Aku pertama kali bertemu Denny pada usia 10 tahun. Kami sedang ada di kolam renang setempat, saat itu aku sedang energik dan ya, aku melakukan banyak hal tanpa berpikir panjang. Aku mulai main air di kolam dan menyadari kalau aku nggak bisa menginjakan kakiku di tanah. Aku nggak bisa berenang, jadi ya, ini bahaya. Aku mulai panik dan mencoba berteriak minta tolong, tapi banyak air masuk ke mulutku. Kemudian Denny muncul dan membantuku sampai ke sudut yang dangkal. Ternyata dia baru pindah ke kota ini dan mulai bersekolah di sekolah yang sama denganku. Setelah itu kami menjadi sahabat. Denny adalah cowok yang sangat keren, penuh gaya, dan ganteng. Dia selalu lebih populer dariku dan semua cewek menyukainya, tapi tetap saja, dia memilih berteman denganku. Ada di dekatnya menyenangkan, kami nongkrong, bermain sepak bola, dan main ke berbagai tempat. Ada cewek dari sekolah bernama Amy, dia populer dan cantik. Dia selalu memakai baju yang cantik, dan dia terlihat menonjol. Masalahnya adalah aku bukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini. Hampir semua cowok di sekolah menyukainya. Kupikir aku nggak punya peluang bersamanya, tapi kemudian piknik sekolah terjadi. Aku berakhir di grup yang sama dengannya. Jadi kuhampiri dan coba ngobrol. Aku sangat gugup sampai nggak bisa berkata-kata. Lalu aku tersandung dahan, dan tanpa sengaja terjatuh ke dalam pelukannya. Saat itu aku membayangkan kami saling menatap mata dan dia bisa melihat betapa aku menyukainya. Lalu kami berciuman, pacaran, menikah, dan hidup bahagia selamanya. Tapi ya, itu bukan kenyataan. Dalam kehidupan nyata, aku kaku seperti batang kayu dan sangat malu. Aku segera sadar, bangkit dan bergumam, "Maaf." Dia terkikik lalu berkata, "Gak apa-apa, kamu gak luka kan?" Hebatnya, kami mulai ngobrol setelah itu. Segalanya dengan cepat berubah antara Amy dan aku. Kami banyak ngobrol di Messenger dan aku sering duduk bersamanya makan siang. Dia sangat menyenangkan di dekatku, aku senang menghabiskan waktu bersamanya. Kemudian kami pacaran. Aku seringkali harus mencubit diri sendiri untuk meyakinkan diri sendiri bahwa iya, aku pacaran dengan cewek tercantik di sekolah. Kami suka alam, jadi sering menghabiskan akhir pekan jalan-jalan dan menjelajahi tempat baru. Ciuman pertama kami terjadi di kamarku. Kami seharusnya mengerjakan proyek sains kami, tapi aku nggak bisa berhenti menatapnya. Dia sangat cantik, jadi aku membungkuk dan menciumnya. Rasanya seperti kembang api meledak di sekitar kami. Sensasinya benar-benar ajaib. Setelah itu, kami nggak terpisahkan. Aku sering pergi ke restoran bersama keluarganya, dan dia sering datang untuk makan malam bersama keluargaku. Segalanya terasa luar biasa. Dia tuan putriku. Dia di sekitarku aku sangat bahagia, dan aku nggak bisa bayangkan hidupku tanpanya. Lalu suatu malam dia mengirimiku pesan, "Aku mencintaimu." Aku tersenyum dan balas, "Aku juga mencintaimu, Amy." Kemudian yang membuatku terkejut, dia membalas pesan, "Apa sih cinta itu?" Aku nggak mengerti apa yang dia maksud, tapi sebelum aku bisa mengirim pesan lain menanyakan hal ini, dia mengirimiku video dirinya dengan Denny, sahabatku Denny. Lalu dia mengirimiku pesan, "Seperti inilah cinta sejati." Gak percaya dengan apa yang baru saja kulihat, ku lempar HP-ku ke seberang ruangan. Aku sangat patah hati. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku menangis siang dan malam, sungguh mengerikan. Aku merasa seperti gak akan bahagia lagi. Aku jarang menangis, jadi keluargaku sangat cemas dan mencoba segala cara untuk menghiburku. Tapi nggak ada yang bisa menghiburku. Yang lebih parah lagi, aku takut kembali ke sekolah dan harus melihat mereka berdua bersama. Mereka nggak memudahkanku. Saat sampai di lokerku, aku melihat mereka berdua di sana berciuman. Tersiar kabar bahwa mereka sangat saling mencintai. Ini terlalu parah untuk dia yang selalu mencintaiku. Itu sangat menyakitkan. Denny nggak peduli menyakitiku. Itu masalahnya Denny. Terkadang dia nggak berpikir. Dia cuma mengejar apa yang dia mau tanpa peduli siapa yang dia injak selama prosesnya. Ditambah lagi, kami nggak sedekat dulu lagi. Sejak SMA dia sudah berteman dengan para cowok nakal. Aku berkata padanya bahwa Amy pembohong dan dia akan segera meninggalkannya. Tapi dia cuma mengangkat bahu dan berkata, "Terserah." Aku tahu kalian bertanya kenapa aku masih berteman dengan Denny setelah apa yang dia lakukan. Kurasa aku terlalu baik, tapi aku nggak bisa memutuskan hubungan 7 tahun karena masalah ini. Sudah cukup buruk kehilangan cinta dalam hidupku. Aku nggak mampu kehilangan sahabatku juga. Iya, aku merasa dikhianati dan marah. Tapi Amy sudah menentukan pilihannya dan itu bukan aku.
Lalu suatu malam aku dalam perjalanan pulang naik metro. Satu-satunya kursi kosong ada di samping Emmy, jadi aku duduk di sebelahnya. Awalnya terasa canggung dan gak satu pun dari kami berbicara. Lalu aku tanya dia, kenapa kamu selingkuh? Dia menjawab, ya, Denny adalah pria terkaya, terpopuler, dan paling tampan di sekolah. Jadi aku manfaatin kamu deketin dia. Sangat menyakitkan untuk didengar. Aku sangat marah hingga berdiri selama sisa perjalanan pulang. Besoknya aku ceritakan ke Denny apa yang dikatakan Emmy. Dia bilang aku cuma iri, mendorongku, dan membentakku kalau aku harus berhenti bersikap gitu. Kami nggak berbicara selama 2 minggu setelah itu. Aku merasa kesepian, tapi ternyata Denny maupun Emmy nggak seperti yang kupikirkan. Denny mencoba menelpon, tapi aku tidak mengangkat teleponnya. Dia juga mengirimiku permintaan maaf yang membosankan, tapi aku nggak membalasnya. Lalu dia muncul di depan pintuku, memberiku coklat dan mengajakku berjalan-jalan di hutan bersamanya. Aku bawa GoPro. Seperti yang kuceritakan sebelumnya, aku suka merekam video pemandangan saat jalan-jalan. Aku tanya apa dia benar cinta Emmy. Dan yang mengejutkanku, dia berkata bahwa cewek itu seperti permen karet. Kunyah sampai habis, lalu memuntahkannya. Katanya dia akan memanfaatkan Emmy untuk terakhir kalinya, lalu membuangnya. Kemudian dia akan pindah ke kota lain dan mengulanginya lagi. Ini sangat mengejutkan untuk didengar. Aku tahu dia bisa saja ceroboh. Tapi menurutku anak laki-laki yang menyelamatkanku saat kami berumur 10 tahun gak sekejam itu. Aku bilang kepadanya kalau aku gak ingin berbicara dengannya lagi dan aku pergi. GoProku sudah merekam semuanya, jadi sudah waktunya aku membalas dendam pada hatiku yang hancur, ya kan? Masalahnya, betapapun kejamnya Emmy, aku masih peduli padanya. Aku sering memikirkannya dan akhirnya memutuskan dia pantas mengetahui kebenaran. Jadi kukirim rekamannya. Bahkan setelah melihatnya, dia mengira aku telah mengeditnya untuk membuat Denny terlihat jahat karena aku iri. Aku tahu bahwa orang tuanya menganggap dia begitu manis dan polos. Jadi aku bilang kalau nggak pisah dengan Denny, aku akan mengirimi mereka video itu. Dia mencoba melawan pada awalnya tapi kemudian menyerah dan memohon agar aku nggak menunjukkannya pada mereka. Aku kemudian tahu dia terus menemui Denny secara diam-diam selama berminggu-minggu setelah itu. Tapi akhirnya, dia melihat sisi gelap dari Denny. Dia mendatangiku di sekolah dan berterima kasih karena telah berusaha membantuku. Dan minta maaf sudah menyakitiku. Aku nggak mencoba menyelamatkannya dari Denny karena aku merasa simpati padanya atau semacamnya. Sebaliknya, menyaksikan suatu kejahatan sama buruk dengan melakukannya. Kurasa betapapun kejamnya Emmy terhadapku, aku nggak ingin melihatnya terluka. Terutama karena si brengsek itu. Sebenarnya setelah itu dia bahkan pernah menghubungiku sekali dan memintaku untuk balikan. Tapi tentu saja, aku nggak bodoh. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya, jadi kujelaskan padanya bahwa jawabanku adalah akan selalu tidak, dan kami sebaiknya tetap berteman. Sedangkan aku dan Denny, kami bukan teman lagi. Aku punya teman lain tapi terasa sulit, sebagian dari diriku masih merindukannya. Tapi aku nggak suka dia yang sekarang. Terima kasih sudah dengar ceritaku, kuharap kalian tidak mengalami apa yang kualami. Tapi jika kalian merasakan, kuharap kalian kuat melakukan yang benar. Betapapun sulitnya keadaan tersebut.